Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh dipertemukan untuk memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang doa. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami, menuntun kami, sehingga pada saat ini Engkau boleh mempertemukan kami satu dengan yang lain. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memulai dengan pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati, berikan kami hikmat, berikan kami sukacita damai sejahtera, dan biarlah pembelajaran kami hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru yang agung bagi kami telah berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kepadamu ku berdoa, kepadamu ku berdoa, dan seterusnya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiap-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Setelah kita menyanyi, saya cek kehadiran dulu. Ya, baik. Kehadiran hari ini semua hadir, dan dengan harapan semua sudah siap untuk kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Semoga semua ada damai, ada sukacita, ya, mempersiapkan diri, ya,
alat-alat tulis dipersiapkan dengan baik sehingga anak-anak dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan pada akhirnya dapat mengerti, memahami pembelajaran kita hari ini dan kita bisa mempraktikkan, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang doa. Doa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita menyampaikan isi hati kita, kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Anak-anak di rumah atau di sekolah atau di mana saja pasti punya kesempatan secara khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu di dalam doa. Baik di rumah, di sekolah, atau di sekolah minggu, tempat-tempat ibadah. Jika punya waktu kesempatan untuk menyampaikan permohonan kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita dapat menyampaikan doa kita kepadanya. Baik, pada minggu kemarin kita belajar tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah atau apa yang tidak saja kita lakukan di tempat ibadah, di rumah-rumah dalam beribadah, tetapi juga ibadah yang sejati itu kita dapat mewujud nyatakan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan pertolongan, memberikan bantuan secara nyata. Nah, ini juga adalah bagian dari ibadah yang sejati. Ya, anak-anak diharapkan dapat mengikuti pembelajaran hari ini sehingga setelah pembelajaran hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya, berguna, menjadi pengetahuan yang baik sehingga di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, teman, saudara, kita dapat menunjukkan cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu semua bisa terjadi apabila belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan demikian kita bisa menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan segera masuk dalam pembelajaran, tetapi kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak tolong perhatikan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Yang kedua, memiliki hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Yang ketiga, memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Dan yang keempat, membiasakan diri beribadah dengan cara mengikuti ibadah di sekolah minggu, setiap berdoa dan membaca Alkitab. Ya, ada pertanyaan yang akan menjadi bahan untuk kita mendalami pembelajaran kita hari ini, yaitu pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang doa?
apa yang kalian ketahui tentang doa? Apa itu doa, anak-anak? Ya, yang menjadi materi pelajaran kita hari ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan dengan mendalami Alkitab. Berkomunikasi dengan Tuhan dengan mendalami Alkitab. Oke. Kegiatan inti kita adalah mengamati atau melihat gambar, foto, dan kita akan mendengarkan uraian materinya. Ya, coba kita lihat di depan ada beberapa media foto atau gambar di mana ada sikap atau posisi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, pasti anak-anak semua di rumah ketika berdoa pasti kita akan lipat tangan, tutup mata, dan kita dapat menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita dapat menyampaikan. Mungkin ada yang hal yang susah atau ada hal yang menyenangkan, kita dapat menyampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita gumuli. Kita dapat menyampaikan kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ya. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Tanpa berdoa, seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya, karena ia tidak pernah berkomunikasi atau tidak merasa membutuhkan Tuhan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kita kepada Tuhan. Baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, maupun keinginan. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarang, tanpa tujuan atau motivasi yang jelas. Apalagi jika kita di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Untuk itu, melalui teks Alkitab yang kamu baca, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal tentang apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Ya, kita akan belajar bagaimana berdoa yang baik dan benar sesuai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Anak-anak bisa membuka Alkitab masing-masing dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Di situ ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan anak-anak bisa membaca dan mempelajari arti doa yang sesungguhnya. Ya, nanti anak-anak bisa membaca doa Bapa Kami, dan sebentar kita akan membentuk kelompok dan kita akan berdiskusi dan mengerjakan beberapa soal yang sudah disiapkan. Doa Bapa Kami
adalah sebuah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan sekedar kata-kata yang diucapkan oleh mulut, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan. Kemudian dari doa Bapa kami, kamu juga dapat melihat dan mempelajari beberapa unsur doa yang dapat kamu latih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya dalam teks Alkitab, kamu menemukan kalimat Bapa kami yang di surga. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan si anak dengan ayahnya. Yesus memakai contoh kata Bapa, karena pada waktu itu di Timur Tengah, tempat Yesus berada, seorang ayah dekat dengan anak-anaknya dan selalu berusaha melindungi anak-anaknya dari bahaya. Karena itu, ketika kita memakai kata Bapa, kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang dilandasi rasa sayang dan kepedulian. Meskipun Tuhan berada di surga, namun Dia dekat karena selalu ada memperhatikan dan melindungi kamu. Kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata Yesus pakai dalam dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan, dan karena itulah Tuhan layak disembah oleh manusia. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang sejati. Pemerintahan Allah memiliki nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Tuhan agar nilai-nilai itu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian melalui kata-kata, jadilah kehendakmu, kita menyadari bahwa apapun yang keinginan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Yesus memakai kata-kata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita. Melalui permohonan ini, kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kita minta hanya untuk satu hari ini saja. Mengapa? Supaya kita belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapat untuk satu hari. Ini menghindari sikap tamak, serakah, dan rasa tidak puas. Ampunilah kesalahan kami. Sebagai manusia tentu kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran, sehingga sudah sepatutnya kita meminta ampun dan memohon pengasihan Allah. Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Hanya dengan memohon pengampunanlah kamu akan memiliki hati yang tidak terbeban di hadapan Tuhan dan memiliki rasa bebas dalam arti bertanggung jawab. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan dan cobaan untuk berbuat curang atau jahat terhadap orang lain atau makhluk hidup lain. Kadangkala kita kuat, tetapi kadangkala kita juga lemah, sehingga sewaktu-waktu kita bisa tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Untuk itu, kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala yang jahat. Kita juga perlu waspada terhadap setiap cobaan
dan godaan. Melalui doa ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Dalam doa, kita juga perlu memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dalam doa, kita juga meminta, bukan kehendak dan kehendak kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Hal ini dipertegas dengan kata amin, yang selalu mengakhiri setiap doa kita. Kata amin artinya ya, sungguh, atau benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap doa kita. Teks kitab Yakobus menegaskan hal itu. Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang besar. Karena itu, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Oke. Kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik, anak-anak, untuk dapat bertanya, menyampaikan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan berdiskusi tentang hasil-hasil dari pengamatan. Anak-anak dapat melihat pembacaan dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Lalu dari situ anak-anak bisa berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dengan mengajukan pertanyaan. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah kamu pelajari tentang sapaan Bapa dalam doa Bapa kami, seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan dari awal hingga sampai pada akhirnya. Ya, baik. Jadi seperti tadi sudah kita melakukan pembagian kelompok, satu kelompok 5 atau 4 orang, dan bersama-sama membaca dari Alkitab. Ya, masing-masing punya Alkitab, bisa membaca, dan nanti akan dan juga diharapkan tidak saja dari Alkitab tetapi juga dari buku-buku teks yang lain. Ya. Di situ juga ada pertanyaan atau ada cerita yang ada di buku siswa. Anak-anak dapat memperhatikan, buka buku pelajaran masing-masing dari halaman 35, dan kita akan membaca atau mendengarkan cerita tentang doa yang dijawab. Ya, ada seorang kakek yang sudah tua tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan rajin beribadah kepada Tuhan. Si kakek dikenal di seluruh desa karena kebaikannya, suka menolong orang, dan taat beribadah. Pada suatu hari turun hujan lebat di desa tersebut dan air dengan sangat cepatnya naik ke atas dan telah mencapai sebatas lutut. Orang-orang di desa tersebut telah diminta untuk mengungsi dan ramai-ramai mereka membawa barang-barangnya keluar dari rumah mereka masing-masing. Si kakek yang tinggal di pinggiran desa juga tidak luput dari situasi banjir tersebut dan ia menjadi cemas karenanya.
Tetapi sebagai orang yang beriman, dia berusaha berdoa memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan yang lebat tersebut agar seluruh orang di desa tersebut bisa diselamatkan. Tak lama setelah dia berdoa, datanglah kepala desa hendak menjemputnya dengan kendaraan jeepnya. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan segera menghentikan hujan lebat tersebut. Pergilah segera sang kepala desa dengan perasaan cemas. Tetapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan juga pasti akan menolongnya. Hujan turun semakin lebatnya dan telah mencapai ketinggian 1 meter. Seluruh penduduk desa telah mengungsi keluar dan si kakek pun sudah berjongkok di atas lemarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, akhirnya dia berdoa dengan lebih keras, memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan lebat tersebut. Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat dengan mengendarai perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek. Si kakek pun berteriak kepada regu penyelamat tersebut dan berkata bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selama ini selalu mendengarkan doanya dan dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti mendengarkan doanya. Akhirnya perahu karet itu pun pergi dengan perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek. Tetapi karena mereka pun merasa bahwa sang kakek memang memiliki iman yang lebih kuat dari mereka, maka mereka pun tidak berani memaksa lebih keras lagi. Sepeninggalan regu penyelamat dengan perahu karet, hujan malah turun semakin lebat dan lebat dari sebelumnya. Kali ini si kakek sudah berdiri di atas atap rumahnya dan berteriak-teriak dengan sangat kerasnya, berdoa memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan lebat tersebut. Dari atas terdengar deru helikopter dengan lampu sorotnya dan tampak beberapa orang berteriak dari atas helikopter kepada sang kakek untuk segera menangkap tali yang dilemparkan ke bawah. Kali ini pun sang kakek menolak dan berkata dengan yakin bahwa dia telah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Kali ini Tuhan pasti akan menghentikan hujan tersebut dan menolong si kakek. Dengan putus asa, helikopter tersebut meninggalkan si kakek yang terus berteriak-teriak memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan lebat tersebut. Mereka berharap semoga doa kakek terkabul dan mereka juga tahu bahwa kakek adalah orang yang sangat beriman dan selalu menolong orang lain. Akhirnya hujan tidak juga berhenti dan menenggelamkan rumah beserta si kakek dan dia pun meninggal. Karena selama hidupnya kakek tersebut beriman kepada Tuhan, maka si kakek diizinkan masuk ke dalam surga. Di surga, kakek bertemu dengan Tuhan, lalu menyatakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak dikabulkan olehnya. Tuhan pun berfirman kepadanya, "Kakek yang baik, engkau adalah anakku yang baik, dan sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firman-Ku. Dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirim kepala desa untuk menjemputmu dengan mobil jeepnya, tetapi engkau tolak. Lalu doamu yang kedua, aku mengirimkan regu penyelamat dengan perahu karetnya, dan itu pun kau tidak. Dan terakhir engkau berdoa kepadaku, aku mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemputmu, tetapi masih engkau tidak tolak juga. Aku selalu mendengarkan doamu, anakku." Si kakek pun terdiam, rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doanya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap anak melalui diskusi kelompok, yaitu ada pertanyaan, mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkannya dari banjir? Yang kedua, apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek? Dan yang ketiga, jika kamu menjadi kakek dalam cerita di atas, apa yang akan kamu lakukan? Ya.
Baik, sebentar kita akan mempraktekkan, mendiskusikan, dan kita akan saling tukar informasi tentang beberapa pertanyaan diskusi dan juga pertanyaan dari buku teks siswa, dan kita bisa saling berkomunikasi, ya. Kita saling menukar pendapat, ya, sehingga pembelajaran kita hari ini bermakna, bermanfaat, dipahami dengan baik, sehingga lewat proses pembelajaran kita hari ini anak-anak bisa mempraktikkan, mewujud nyatakan apa yang sudah dipelajari di rumah, di sekolah, atau di mana saja kita berada. Jika kita bertemu atau kita mendapat beban, persoalan, ya, mungkin ada hal yang membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi senang, apa yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Karena doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, ya. Kita mau menyampaikan, ya, apa yang menjadi hal yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Ya, kita sampai pada berdiskusi. Diharapkan anak-anak bisa berdiskusi dengan baik, dan setelah itu masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita memeriksa hasil diskusi dari kelompok masing-masing, yaitu dengan cara kita memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk ada di depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelompok lain atau murid-murid yang lain dapat mendengarkan dengan baik dan memberikan masukan atau tanggapan, sehingga pembelajaran kita hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat melalui diskusi kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini, dan terima kasih juga kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Dan terima kasih juga kepada anak-anak semua, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 5, semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan sekiranya apa yang telah dipelajari dapat dimengerti, dipahami, dan lebih dari itu dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari di mana saja kita berada. Kita akan mempersiapkan buku untuk menulis PR yang akan dikerjakan di rumah, dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Diharapkan juga anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Baik, oleh karena itu, apa yang menjadi rangkuman pembelajaran kita hari ini? Yaitu rangkumannya adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan atau keinginan dan harapan. Dan percayalah,
Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu, dan kita akan masuk dalam doa. Kita akan menyanyi sebuah lagu dan kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Baik, kita melihat Alkitab atau Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, dan sisa apa yang berikut. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dalam proses pembelajaran kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga atas segala waktu, kesempatan, hikmat, bahkan sukacita, damai sejahtera yang Engkau taruh dalam kehidupan kami masing-masing, secara khususnya anak-anak didik kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Guru yang agung kami berdoa. Haleluya. Amin.